Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi yang berbahagia ini kita bisa hadir dalam rangka menunaikan subuh berjamaah. Mudah-mudahan subuh berjamaah ini menjadi sebuah tabiat, menjadi sebuah karakter hingga akhir hayat kita. Karena orang-orang yang menegakkan subuh berjamaah, tanda-tanda orang-orang tidak memiliki jiwa-jiwa munafik, insyaallah. Karena bagi munafik, dua waktu salat yang agak berat, yaitu subuh berjamaah dan isya berjamaah. Selawat serta salam mari kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi sebagaimana sering kita dengar, celakalah, kata Jibril kepada Nabi, celakalah orang-orang yang jika namamu disebut ya Muhammad, mereka tidak mengikutinya dengan perkataan salawat sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini sering kita dengar, yaitu ketika Jibril mendatangi Rasulullah dan Rasulullah menaiki anak tangga pertama. Jibril kemudian mengatakan, celakalah orang-orang yang mereka hadir bersama Ramadan tetapi mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pintu keampunan pada bulan Ramadan dibuka seluas-luasnya dan kemudian pintu neraka ditutup, tetapi orang ini adalah orang yang sama sekali tidak ingin mencari ridha Allah dan masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diaminkan oleh baginda Rasulullah, amin. Kemudian penggalan yang kedua, ketika anak tangga yang kedua, yaitu ketika Jibril mengatakan celakalah orang-orang yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi mereka kemudian tidak mengabdi padanya, lebih kurang ke mereka durhaka kepada orang tuanya, maka kemudian Rasulullah juga mengucapkan amin. Dan yang ketiga yang tadi, ya, tentang disebut nama baginda Rasulullah tidak diikuti dengan perkataan salawat. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, berkaitan dengan yang kedua tadi, yaitu tentang kita hidup bersama orang tua kita. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada 3 orang yang doanya makbul. Yang pertama adalah doanya sang ibu. Yang kedua adalah doanya orang berpuasa sejak dia sahur hingga kemudian dia berbuka. Oleh karenanya sidang jamaah, mari kita meningkatkan istighfar kita dan menambah doa-doa kita, khususnya doa kita untuk Allah hilangkan wabah corona yang sedang melanda negeri kita. Dan kemudian yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzalimi. Ini adalah 3 orang yang mustajab. Nah, berkaitan juga dengan yang pertama, yaitu doa seorang ibu, maka sidang jamaah mari kita imbas kembali bahwa masing-masing kita adalah orang yang terlahir dari kedua orang tua kita. Baik yang hari ini masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, atau kedua-duanya sudah meninggal, tetap kita bisa mengabdi. Tentunya yang sudah meninggal dengan terus berdoa keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah diriwayatkan tentang seorang ahli ibadah yang bernama Juraid. Beliau adalah seorang ahli ibadah. Beliau salat sunat banyak sekali. Suatu ketika dia masih memiliki seorang ibu
Ibunya memanggilnya, Jureid, gajak kena siat, kira-kira begitulah. Dia ada kebutuhan, tetapi Jureid sedang sholat sunat. Dia bimbang, apakah ia meneruskan sholat sunatnya atau ia memenuhi panggilan ibunya. Namun Jureid kemudian menunaikan sholat sunatnya hingga akhir. Ternyata hal seperti ini berlaku lagi kedua kalinya dan ketiga kalinya, dan bahkan mungkin berkali-kali. Akhirnya membuat sang ibu sedikit jengkel, dan kemudian dia berdoa, ya Allah, janganlah matikan Jureid sebelum dia menghadapi sebuah fitnah. Fitnah itu bahkan disebutkan fitnah pelacuran. Nah, dalam kisahnya kemudian ternyata Jureid didatangi oleh fitnah ini. Dikabulkan doa itu, di mana seorang wanita pelacur datang ke tempat mihrab ataupun tempat salatnya Jureid dan meminta untuk berhubungan, berzina dengan Jureid, tetapi Jureid menolaknya. Si wanita ini kemudian pergi dan kemudian berzina dengan orang lain. Akhirnya lahirlah seorang bayi. Kemudian bayi yang setelah lahir ini dituduhkan ke atas Jureid, hingga kemudian masyarakat merobohkan musalla dia dan kemudian memukulnya, dan dia betul-betul berhadapan dengan fitnah yang didoakan oleh ibunya. Namun demikian, begitu dilihat oleh ibunya, tentunya ibunya iba kembali, dan Jureid ketika ingin dihukum meminta waktu untuk sholat 2 rakaat karena dia memang ahli ibadah. Di dalam sholat ia memohon petunjuk dari Allah, karena satu-satunya saksi yang melihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika si ibunya sudah mengatakan anak ini adalah anak Jureid, lantas Allah berikan kelebihan kepada sang bayi anak ini untuk berbicara bahwa sesungguhnya ayahku bukan Jureid tetapi seorang penggembala. Dan kemudian selamatlah Jureid dari fitnah tersebut, dibangun kembali musallanya, dan kemudian dia pun dianggap sebagai seorang yang punya kedudukan yang tinggi di masyarakatnya. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh. Contoh kedua adalah contoh seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, juga kepada ibunya. Sebaliknya, ini adalah kisah Uwais Al-Qarni yang sering kita dengar, hanya kita mengimbas kembali. Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir miskin yang hidup bersama ibunya yang cacat di Yaman. Dia hidup bersama bersama ibunya. Ayahnya sudah duluan meninggal, dan dia mengabdi betul-betul mencari ridha dari ibunya, sehingga meskipun dia sudah mendengar Rasulullah sudah menyebarkan Islam hingga kemudian hijrah ke Madinah, rindunya luar biasa kepada Rasulullah. Tidak bisa dia datangi Rasulullah hanya karena dia sedang mengabdi kepada ibunya. Suatu ketika ia ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya dia katakan pada ibunya, ya Rasul, ya ibu, saya kepingin sekali ketemu dengan Rasulullah, mengucapkan baiat dan bertemu dengan Rasulullah. Jureid kemudian dipesan oleh ibunya, Jureid kaja, tapi kau bagah, cepatlah pulang. Maka kemudian sore, bukan Jureid tetapi Uwais kemudian pergi dari Yaman ke Madinah. Itu jarak yang jauh, bisa jadi pesawat 2 jam, jaraknya mungkin dari Padang hingga ke Banda Aceh. Kemudian dia pergi, dan ternyata dia tidak bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Rasulullah baru saja berangkat dalam sebuah peperangan. Dia hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah. Dan kemudian karena teringat akan pesan ibunya untuk pulang secepatnya, dia pun pulang. Dia tidak bisa menunggu Rasulullah selesai peperangan untuk bertemu dengan Rasulullah, sehingga dia adalah seorang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan kategori sahabat adalah jika mereka pernah bertemu dengan Rasulullah, jika mereka beriman dengan Rasulullah, dan jika mereka mati dalam kondisi muslim. Abu Jahal, Abu Lahab juga ketemu dengan Rasulullah, tetapi mereka tidak beriman dengan Rasulullah. Nah, ini pengecualian. Ya, Uwais ini pengecualian, alhamdulillah. Kemudian yang terjadi adalah ketika Rasulullah setelah selesai perang kemudian pulang bertemu dengan Aisyah. Aisyah menyampaikan ada orang dari Yaman ingin bertemumu, dia bernama Uwais Al-Qarni. Maka Rasulullah mengatakan dia adalah penduduk langit, dia bukan penduduk bumi. Aisyah merasa terkejut, mengapa demikian? Dan ternyata Rasulullah mengulanginya di dalam tausiahnya bersama sahabat.
ada seorang yang telah datang, penduduk langit dan bukan penduduk bumi. Apa kelebihannya? Kemudian Rasulullah berkata kepada Umar dan Ali, khusus Umar dan Ali mengatakan, wahai Umar, wahai Ali, jika pada masa kalian nanti kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni dengan ciri-cirinya bahwa dia punya penyakit sopak, dia pernah punya penyakit tetapi sembuh dan kemudian ditinggalkan sedikit di tapak tangannya, itu sebagai tanda-tandanya, dan kemudian kalian bertemu dengan dia, maka mintalah Uwais untuk berdoa untuk kalian. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib adalah dua sahabat, adalah mertua Rasulullah dan juga menantu Rasulullah, 10 sahabat yang dijamin surga, tetapi tetap diminta jika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah dari dia doa keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Maka kemudian Umar menanti-nanti ingin bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Ternyata sepanjang masa Rasulullah tidak ketemu hingga Rasulullah wafat. Kemudian ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memegang kekhalifahan 2 tahun, juga ditunggu-tunggu orang dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni, tidak ketemu juga. Dan baru pada masa Umar bin Khattab, hampir setiap tahun dia menunggu orang yang bernama Uwais Al-Qarni yang datang dari Yaman, tetapi juga tidak pernah bertemu. Kenapa? Karena ketika itu ia masih memiliki ibunya, dan akhirnya setelah ibunya meninggal baru kemudian ia bisa bertemu. Nah, apa kelebihannya? Uwais Al-Qarni suatu ketika kata ibunya semasa hidup, wahai Uwais, aku ingin sekali pergi berhaji, ingin sekali pergi berhaji. Ibunya tentu sudah lumpuh. Uwais tidak memiliki harta, tidak memiliki harta untuk membeli unta. Satu-satunya cara adalah harus menggendong ibunya. Untuk itu kemudian ia membeli seekor anak sapi. Anak sapi kemudian dia buat kandang di atas bukit. Setiap hari dia menggendong anak sapi ini ke atas bukit. Dia buat kandangnya di sana sampai dengan 8 bulan. Selama itu orang menganggap Uwais orang gila. Kapungo Uwais, meanu lumo waduh geli. Tapi itu kerjanya adalah demi untuk membuat tubuhnya kokoh, sehingga kemudian dia mampu membawa ibunya dari Yaman ke Mekah yang jaraknya luar biasa. Dan kemudian dia bawa ibunya berhaji, kemudian selesai. Setelah meninggalnya ibunya baru kemudian ia pernah mengikuti sebuah rombongan dagang dari Yaman. Kerjanya adalah menjaga ternak orang-orang Yaman. Nah, suatu ketika di akhir periode Umar bin Khattab, ia bertanya kepada rombongan yang datang dari Yaman, adakah di antara kalian kenal yang namanya Uwais? Maka salah seorang dari mereka, ada. Mereka menjaga ternak, dia menjaga ternak kami di luar kota Madinah. Dicarilah oleh Umar bin Khattab, kemudian ketemu dan disalam, dan ternyata benar ada tanda bekas penyakit di telapak tangannya. Lantas dia meminta kepada Uwais, wahai Uwais, mohonlah keampunan kepada saya, mohonlah keampunan kepada saya. Uwais merasa yang datang ini adalah khalifah, mengatakan sepertinya sudah terbalik, kenlung yang harus laki Badron, harusnya saya minta. Tetapi kemudian kata Umar bin Khattab, tidak, ini pesan Rasulullah selama semasa dia hidup. Benarkah demikian Rasulullah menyebut? Benar. Wahai Uwais, doakanlah kepada kami. Maka kemudian Uwais mengangkat tangannya dan kemudian berdoa untuk meminta keampunan kepada Umar bin Khattab. Umar cepat-cepat memberitahukannya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali pun datang bersegera mencari Uwais dan juga meminta doa yang sama. Umat Islam ketika itu juga datang karena melihat ada Uwais Al-Qarni, karena mereka juga mendengar, mereka juga sebahagiannya mencoba mencari Uwais Al-Qarni. Kemudian Uwais berpesan kepada Umar bin Khattab, mohon tidak menyebarkan siapa saya kepada orang lain. Cukuplah saya dikenal sebagai seorang penggembala, orang yang miskin dan segala macam. Dan dia kemudian kembali ke Yaman. Yang menarik adalah ketika dia wafat, ketika dia meninggal, penduduk Yaman gempar karena yang memandikannya adalah segolongan laki-laki yang tidak pernah diketahui siapa mereka. Yang mengkafaninya juga demikian, dan mereka berebut-rebut
dan kemudian yang menguburkannya juga adalah laki-laki yang tidak diketahui bahwa mereka adalah penduduk Yaman. Setelah itu barulah mereka kenal siapa Uwais Al-Qarni. Ternyata yang datang itu adalah para malaikat. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, inilah kelebihan dari Uwais, dan ini menjadi suri tauladan bagi kita semua, agar kemudian ridhonya orang tua yang dikatakan Nabi bahwa ridhonya Allah bergantung pada ridho orang tua. Mari kita jemput ridho itu, karena bisa jadi pintu surga itu dekat dengan kita. Baik ju'urak hek tamita, ju'urak kajak umrah berkali-kali, haji kita ingin double dan segala macam, kemudian kita pergi kemana-mana, ternyata orang tua kita abaikan. Oleh karenanya sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita imbas kembali, kita beristighfar dan kita memohon ampunan kepada Allah agar kemudian mengampuni kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita nantinya juga bisa mengabdi kepada kita. Billahi fisabilil haq, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.